Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi materi sistem sirkulasi. Halo semuanya, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pertemuan satu ini, apakah yang kalian ketahui mengenai sistem peredaran darah pada manusia dan bagaimana darah itu diedarkan ke seluruh bagian tubuh? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu dapat mendeskripsikan komponen penyusun darah dan fungsinya, golongan darah dengan transfusi darah. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari sistem peredaran tertutup dan sistem limfatik. Pada peredaran darah tertutup menggunakan arteri dan vena. Mekanisme peredaran darah terdapat peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Transfusi darah dilakukan berdasarkan dari persamaan golongan darah sistem ABO dan sistem Rhesus. Jadi, apakah sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah manusia atau sirkulasi darah manusia termasuk peredaran darah tertutup, dikarenakan darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Sistem peredaran darah manusia setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali, sehingga disebut peredaran darah ganda. Selanjutnya kita akan bahas fungsi peredaran darah pada manusia. Yang pertama adalah transportasi zat yang diperlukan tubuh dan sisa metabolisme tubuh. Fungsi yang kedua adalah penjaga suhu tubuh. Darah mengalirkan energi panas hasil dari metabolisme. Fungsi yang ketiga sebagai perlindungan mekanisme pembekuan darah, mencegah tubuh kehilangan darah. Fungsi yang keempat adalah sebagai penyangga atau buffering. Protein darah bertindak sebagai penyangga atau buffering, yaitu mempertahankan pH optimum darah atau asam basanya. Oke, selanjutnya kita akan bahas komponen darah. Yang pertama kita bahas adalah karakteristik darah, yaitu darah lebih berat dari air dengan pH 7,35 sampai 7,45. Warna darah bergantung pada kadar oksigen yang diikat oleh eritrosit. Volume darah yang beredar di dalam tubuh yaitu 8% dari berat badan, sekitar 5 liter pada orang dewasa. Jumlah darah pada laki-laki lebih banyak dibandingkan pada wanita. Selanjutnya kita bahas tentang komponen darah. Darah ternyata terbagi menjadi dua, yaitu plasma darah sekitar 55% dan sel darah sekitar 45%. Sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Oke, kita simak satu persatu ya. Yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah adalah cairan bening kekuningan mengandung 92% air, 7% protein plasma, serta 1% campuran kompleks organik, anorganik, dan gas darah. Protein plasma pada plasma darah terdiri dari serum albumin, serum globulin, dan fibrinogen. Serum itu adalah cairan yang tidak mengandung fibrinogen. Selanjutnya kita akan membahas eritrosit atau sel darah merah. Coba kalian perhatikan, bentuk dari eritrosit adalah bentuknya bikonkav, tidak memiliki inti, mitokondria, dan retikulum endoplasma. Eritrosit mengandung hemoglobin untuk mengikat oksigen tentunya. Jumlah eritrosit pada laki-laki 4,2 sampai 5,4 juta sel per milimeter kubik. Sedangkan pada wanita 3,8 sampai 4,8 juta sel per milimeter kubik. Fungsi dari eritrosit adalah untuk mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikatan oksigen oleh hemoglobin.
Hemoglobin yang mengikat oksigen kita sebut sebagai oksihemoglobin, sedangkan hemoglobin yang mengikat karbon dioksida disebut karbaminohemoglobin. Kita masih membahas eritrosit. Pada eritrosit ada yang namanya eritropoiesis, adalah pembentukan eritrosit. Pembentukan eritrosit ini diatur oleh hormon eritropoietin, hormon kortison, hormon tiroid, dan hormon pertumbuhan. Peningkatan jumlah eritrosit atau sel darah merah dapat terjadi dalam keadaan tinggal di dataran tinggi, kemudian gagal jantung, penyakit paru-paru sehingga kekurangan oksigen dan pendarahan. Umur sel darah merah atau eritrosit sekitar 120 hari. Perombakan eritrosit terjadi. Eritrosit dirombak akan menjadi zat Fe atau zat besi. Kemudian hemin dan globulin. Hemin adalah zat yang akan diubah menjadi biliverdin. Zat yang berwarna hijau akan diubah lagi menjadi bilirubin yang berwarna kuning. Bilirubin ini dapat diserap di hati dan disekresikan ke dalam empedu, sedangkan globin akan dirombak menjadi asam amino sel. Selanjutnya kita akan membahas leukosit atau sel darah putih. Jumlah dari leukosit atau sel darah putih normal sekitar 5.000 sampai 10.000 juta sel per milimeter kubik. Fungsi dari leukosit adalah untuk melindungi tubuh sebagai antibodi tubuh terhadap benda asing, virus dan bakteri, serta patogen. Leukosit atau sel darah putih diproduksi di sumsum tulang. Sifat dari leukosit adalah diapedesis. Apa itu diapedesis? Diapedesis adalah mampu keluar menembus pori-pori membran kapiler menuju jaringan. Sifat yang kedua, fagositosis, yaitu mampu menelan mikroorganisme. Sekarang kita bahas jenis-jenis dari leukosit. Jenis leukosit terdiri dari dua macam, yaitu leukosit granulosit yang bergranula dan leukosit agranulosit yang tidak bergranula. Granulosit terdiri dari neutrofil, fungsinya sebagai fagositosis, eosinofil fungsinya sebagai alergi, dan basofil fungsinya sebagai inflamasi atau pembengkakan. Sedangkan yang agranulosit terdiri dari monosit, fungsinya sebagai makrofagositosis, dan limfosit B dan limfosit T fungsinya sebagai antibodi. Nah, sekarang kita akan membahas trombosit atau keping darah. Jumlah normal dari trombosit adalah sekitar 150.000 sampai 400.000 juta sel per milimeter kubik. Bentuk dari trombosit adalah tidak beraturan, tidak berwarna. Usia trombosit sekitar 5 sampai 9 hari. Trombosit yang sudah tua diambil oleh makrofag di hati dan limpa pada saat sel darah melewati organ tersebut. Trombosit mempunyai fungsi dalam hemostatis. Hemostatis adalah penghentian darah, perbaikan pembuluh darah yang robek dan pembekuan darah. Kita lanjut mengenai mekanisme pembekuan darah. Yang pertama akan kita bahas adalah faktor-faktor dalam pembekuan darah. Di antaranya yaitu adanya protrombin. Protrombin merupakan senyawa globulin yang larut di dalam plasma darah, dibuat di hati dengan bantuan vitamin K. Kemudian ada fibrinogen, yaitu protein plasma yang disintesis di hati, dan ada ion kalsium yang merupakan ion anorganik dalam plasma darah. Kemudian ada tromboplastin atau trombokinase yang merupakan enzim pembekuan darah disintesis di hati. Kemudian ada vitamin K untuk sintesis protrombin.
Nah, sekarang kita akan membahas mekanisme pembekuan darah. Diawali dengan adanya luka, kemudian luka itu pecah dan akan menghasilkan trombosit. Trombosit pecah akan menghasilkan trombokinase atau tromboplastin yang merupakan enzim yang akan mengaktifkan protrombin yang ada di hati. Kemudian protrombin ini dengan bantuan vitamin K dan adanya ion kalsium akan diubah menjadi trombin. Kemudian trombin akan mengaktifkan fibrinogen dan selanjutnya fibrinogen akan diubah menjadi benang-benang fibrin yang digunakan untuk menutup luka. Nah, demikian tadi materi mekanisme pembekuan darah. Selanjutnya kita akan membahas tentang golongan darah. Yang pertama kita bahas adalah penggolongan darah sistem ABO yang ditemukan oleh Karl Steiner pada tahun 1930. Penggolongan darah sistem ABO berdasarkan ada tidaknya antigen atau agglutinogen. Secara umum golongan darah kita bisa berbeda karena sel darah kita memilih sesuatu yang disebut sebagai antigen. Orang yang memiliki antigen A akan memiliki golongan darah A. Orang yang memiliki antigen B akan memiliki golongan darah B. Orang yang memiliki antigen A dan B akan memiliki golongan darah AB. Dan orang yang tidak memiliki antigen A dan B akan memiliki golongan darah O. Sehingga sistem imun atau antibodi kita kemudian akan membaca antigen kita darah ini. Jika antibodi kita menemukan sel darah yang sifatnya berbeda dengan sel darah asli kita, maka antibodi kita akan menganggap darah tersebut sebagai objek yang membahayakan tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang penggolongan darah sistem Rhesus. Golongan darah tak terbatas hanya pada 4 golongan saja. Golongan darah kita ini sebenarnya juga memiliki tanda positif atau negatif. Tanda positif atau negatif ini menandakan rhesus faktor dalam darah kita, sama halnya seperti antigen orang yang memiliki rhesus. Darahnya tak akan diterima oleh orang yang tidak memiliki rhesus, karena rhesus tersebut akan diidentifikasi sebagai objek yang berbahaya oleh antibodi kita. Nah, selanjutnya kita bahas pengaruh rhesus terhadap janin dan kehamilan. Ternyata yang bermasalah adalah jika ibu RH negatif mempunyai janin yang RH positif, maka tubuh ibu secara alami akan membentuk agglutinin atau antibodi anti RH karena menganggap bahwa janin yang dikandungnya adalah benda asing. Akibatnya sel darah merah janin akan pecah dan hancur, mengalami hemolisis. Kondisi ini menyebabkan kematian janin di dalam rahim. Selanjutnya kita bahas transfusi darah. Transfusi darah merupakan proses mentransfer darah dari pendonor, yaitu orang yang akan memberikan darah, kepada resipien, yaitu orang yang akan menerima darah. Transfusi darah bertujuan untuk menyelamatkan jiwa orang yang telah banyak kehilangan darah akibat kecelakaan atau akibat penyakit dan kelainan darah. Yang harus diperhatikan dalam transfusi darah adalah agglutinogen donor sangat penting dalam transfusi darah. Jika darah donor tidak sesuai dengan darah resipien, maka agglutinin atau antibodi dalam plasma darah resipien akan menggumpalkan sel darah merah pendonor. Nah, sekarang kita melihat contoh kasus untuk golongan darah. Yang pertama, ada seorang yang bergolongan darah A akan mendonorkan kepada orang yang bergolongan darah B. Apakah bisa kita lihat? Ternyata agglutinogen A golongan darah A akan bertemu dengan agglutinin A golongan darah B. Transfusi pendonor golongan darah A ke resipien golongan darah B tidak dapat dilakukan karena agglutinogen A golongan darah A di eritrosit bertemu dengan agglutinin A golongan darah B.
di plasma darah sehingga terjadi aglutinasi. Nah, bisa dilihat mana yang bisa ditransfusikan, mana yang bisa menjadi resipien. Sekarang untuk lebih jelasnya kita bisa melihat kesimpulannya. Golongan darah O disebut donor universal karena golongan darah O tidak mempunyai aglutinogen atau antigen. Sedangkan golongan darah AB disebut sebagai resipien universal karena golongan darah AB tidak memiliki aglutinin atau antibodi.